Pasal ke-52. Uraian Yesus tentang hari pembalasan. Sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa hari pembalasan Allah itu akan menjadi dahsyat, sehingga orang-orang yang terkutuk itu memilih 10 neraka daripada pergi untuk mendengar Allah berfirman kepada mereka dengan kemarahan yang sangat. Mereka di mana yang semua makhluk akan menjadi saksi atas mereka. Kukatakan dengan sungguh kepadamu, bukan saja orang-orang terkutuk itu yang menjadi takut, tetapi juga para kudus dan pilihan Allah juga demikian. Sampai Ibrahim pun tidak lagi yakin akan kebaktiannya. Ayub tidak memperlihatkan kebesarannya akan mencabut ingatan rasulnya. Dan apa yang harus kukatakan? Bahkan rasul Allah pun juga akan takut. Karena Allah untuk memperlihatkan kebesarannya akan mencabut ingatan rasulnya. Sehingga ia tidak ingat betapa Allah telah memberikan kepadanya segala sesuatu. Sebenarnya aku katakan kepadamu dari lubuk hati bahwa aku merasa seram. Karena dunia ini akan memanggil aku Tuhan. Dan karena itu aku berkewajiban mengajukan perhitungan. Demi Allah yang jiwaku berdiri di hadiratnya, sesungguhnya aku ini adalah seorang laki-laki yang fana seperti semua manusia. Akan tetapi, walau aku diangkat oleh Allah menjadi nabi buat keluarga Israel untuk kesembuhan orang-orang yang lemah dan memperbaiki orang-orang yang berdosa, namun aku ini khadim Allah. Dan kamu adalah saksi-saksi atas itu. Bagaimana sesungguhnya aku mengingkari perbuatan kaum penjahat yang membatalkan kebenaran Injilku setelah aku pergi karena hasutan setan. Akan tetapi aku akan kembali sebelum hampir kesudahan. Dan akan datang bersamaku Enokel dan Elia. Kemudian kami akan menjadi saksi menentang kaum durjana yang kesudahan mereka itu terkutuk. Setelah Yesus berbicara demikian, ia mencucurkan air mata, dan menangislah para murid itu dengan suara keras, seraya mengangkat suara, kata mereka, ampunilah wahai Tuhan Allah, dan kasihanilah khadimmu yang suci ini. Maka Yesus menjawab, amin, amin. Pasal ke-53. Sebelum hari pembalasan itu tiba, dunia akan ditimpa kehancuran besar. Yesus berkata, sebelum hari itu tiba, dunia ini akan ditimpa kehancuran besar. Lalu akan berkobarlah peperangan yang dahsyat dan memusnahkan, sehingga seorang ayah membunuh anaknya, dan seorang anak membunuh ayahnya, karena bergolong-golongan semua bangsa. Dari itu akan lenyaplah semua negeri, dan negeri itu akan menjadi sunyi senyap. Kemudian akan menjalarlah wabah yang memusnahkan, sehingga tidak ditemukan orang-orang yang akan membawa menjadi makanan binatang-binatang. Lalu Allah akan meratakan kelaparan atas mereka yang masih tinggal di bumi, sehingga roti akan menjadi lebih mahal daripada emas. Maka dimakanlah oleh mereka semua jenis makanan yang najis. Wahai, alangkah celakanya masa itu yang hampir tidak terdengar padanya suara seorang yang mengatakan, aku telah berdosa, maka ampunilah aku wahai Allah. Tetapi mereka itu dengan suara-suara yang menakutkan mengumpat-ngumpat yang maha mulia dan berkah untuk selamanya. Lalu setelah itu, apabila hari tertentu itu kian mendekat, datanglah pada tiap hari tanda-tanda yang menakutkan penduduk bumi selama 15 hari. Maka di hari pertama berputarlah matahari di orbitnya tanpa cahaya. Bahkan ia menjadi hitam laksana pencelup baju, dan akan merintih seperti rintihan seorang ayah yang menyaksikan anaknya hampir mati. Pada hari kedua, bulan akan berbalik menjadi darah, dan bumi akan dibasahi oleh darah laksana embun. Pada hari ketiga, terlihatlah bintang-bintang saling berlaga seperti bala tentara yang berlawanan. Dan pada hari keempat,
bertatapanlah batu-batu kecil dengan yang besar, laksana musuh-musuh yang ganas. Pada hari kelima, menangislah tiap tanaman dan rumput dengan darah. Dan pada hari keenam, meluaplah air laut setinggi 150 hasta dengan tidak melampaui tempatnya. Maka berhentilah siang sepanjang hari, laksana tembok. Lalu pada hari ketujuh, berubahlah hal itu, maka surutlah ia air sehingga hampir tidak terlihat. Pada hari kedelapan, berkerumunlah burung-burung dan binatang-binatang darat dan laut dengan teriakan dan jeritan. Lalu pada hari kesembilan, turunlah hujan salju yang menakutkan dan begitu memusnahkan, sehingga hampir tidak ada 1/10 dari yang hidup akan selamat. Pada hari ke-10, datanglah kilat dan guruh yang menakutkan, sehingga terbelah dan terbakarlah 1/3 dari gunung-gunung. Lalu pada hari ke-11 akan berjalanlah air sungai-sungai itu ke belakang, akan mengalirkan darah bukan air. Pada hari ke-12 akan merintihlah dan menjeritlah semua makhluk. Dan pada hari yang ke-13 akan terlipatlah langit seperti lipatan sebuah kitab, lalu menghujankan api sehingga seluruh yang hidup akan mati. Pada hari ke-14 terjadilah gempa yang dahsyat, sehingga karenanya puncak-puncak gunung berhamburan di udara laksana burung-burung. Dan seluruh bumi ini menjadi datar, rata. Kemudian pada hari yang ke-15, matilah malaikat-malaikat Allah yang suci itu. Dan tidak ada yang hidup kecuali Allah sendiri yang memiliki segala kemuliaan dan kebesaran. Ia Yesus memukul lantai dengan kepalanya. Lalu ketika kepalanya diangkat, ia berkata, "Terkutuklah barang siapa yang menyisipkan dalam uraian-uraianku bahwa aku ini anak Allah." Maka terjatuhlah para murid seperti mayat-mayat ketika mendengar kata-kata ini. Kemudian dibangkitkanlah mereka oleh Yesus, seraya berkata, "Harus kita takut kepada Allah sekarang jika kita ingin tidak ditimpa ketakutan pada hari itu."